Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Asep Susan Marliana. Saya mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 IPA dan kelas 12 IPA dan 12 IPS 1 di SMA Hanai 1 Pamengpeuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video berikut ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 199. Ya, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Surah As-Salam semoga curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut, serta kepada umatnya yang senantiasa patuh taat terhadap perintahnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, materi selanjutnya yakni tujuan pembelajarannya yang pertama menterjemahkan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 199. Kemudian menjelaskan asbabun nuzul dari Quran surat Ali Imran dan mengidentifikasi maknanya, ya. Nah, di sini anak-anakku kegiatan pembelajaran ini dikhususkan yakni tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmunya. Kemudian dalam kegiatan kali ini Allah mudahkan dan semoga Allah SWT ridhoi dan dijadikan amal soleh untuk kita semuanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini yang pertama terjemahan perkata Quran surat Ali Imran, ya. Di sini yang pertama yakni ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqi, artinya yang sebenarnya diciptakan, as-samawati, langit, wal ardi, bumi, wa ikhtilafi, pergantian, al-laili, malam, wan nahari, siang, la ayatin, sungguh menjadi tanda-tanda, liulil albab, bagi orang yang berakal, allazina yazkurunallaha, mereka yang mengingat Allah, qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk, wa ala junubihim, dengan berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta haza, tidaklah engkau menciptakan ini batilan, dengan sia-sia, subhanaka, maha suci engkau, fakina, perihalalah kami, azaban nar, siksa neraka. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 159. Lafalnya fabima rahmatin, maka dengan sebab rahmat, minallahi, dari Allah, lintalahum, engkau berlaku lembut kepada mereka, walau kunta, dan sekiranya engkau, fazan, bersikap keras, gulizul qalbi, berhati kasar, lang faddu, sungguh mereka akan menjauhkan diri, min haulik, dari sekitarmu, fa'fu anhum, maka maafkanlah, wastaghfir lahum, memohonkan ampunan, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah, fil amri, dalam segala urusan, faidza azamta, maka jika kamu telah meneguhkan tekad, fatawakkal 'alallah, bertakwalah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, fatawakkal 'alallah,
Tawakalah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai al-mutawakkilin, orang yang bertawakal. Di sini terjemahannya Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian anakku yang mata Allah SWT, asbabun nuzulnya dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sabda, wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang kau senangi, menyukai apa yang kau sukai, saya izinkan kau melakukannya. Kemudian Nabi mengambil qirbah, tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah, lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi kakinya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh, dan melihat Nabi Muhammad SAW menangis, ia bertanya, wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Nabi menjawab, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah SWT? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah SWT telah menurunkan ayat kepadaku, Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya. Kemudian terjemahan Quran surat Ali Imran ayat 199. Sini artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 199. Asbabun nuzul ayat ini, ya, sebab turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk meminta pendapat bahwa mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar radhiyallahu an berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar radhiyallahu an berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintahkan membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan sehingga turun ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu an. Tafsirnya di sini ayat Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dalam ayat Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, merenung dan memikirkan atas penciptaan Allah baik yang ada di langit dan di bumi maupun di antaranya. Di antara ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hal tersebut yaitu Quran surat Ali Imran ayat 110 sampai 101, ya. Pada Quran surat Ali Imran pada ayat 110 dijelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Tuhan, kehebatan pengetahuan dan kuasanya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah SWT bertingkat dengan sangat tertib. Bukan hanya semata dijadikan, tetapi setiap saat tampak hidup, semua bergerak menurut orbitnya.
Gantinya malam dan siang berpengaruh besar pada kehidupan manusia dan segala yang bernyawa. Terkadang malam terasa panjang atau sebaliknya. Musim pun yang berbeda. Musim dingin, panas, gugur, dan semi, juga musim hujan dan panas. Semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah SWT bagi orang yang berfikir. Kemudian ayat hal tersebut tidaklah terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat 191-nya memberikan penjelasan pada orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam, ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, selalu menggunakan pikirannya, mengambil ibrah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah SWT. Ia selalu mengingat Allah SWT, berzikir di dalam keadaan apapun, baik di waktu ia berdiri, duduk, atau berbaring. Ayat ini menjelaskan bahwa ulul albab ialah orang-orang baik, lelaki maupun perempuan, yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa objek zikir adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan objek pikir ciptaan Allah berupa fenomena alam. Ini berarti mendekatkan kepada Allah lebih banyak didasarkan atas hati, sedangkan pengenalan alam raya didasarkan pada penggunaan akal, yakni berpikir. Akal memiliki kemerdekaan yang luas untuk memikirkan fenomena alam, tetapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan atas kekuasaan Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat tepat sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim melalui Ibnu Abbas, ya, berikut ini: tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Artinya, berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah engkau berpikir tentang hakikat penciptaannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tafsir Quran surat Ali Imran ayat 159. Dalam ayat itu bertemulah pujian yang tinggi dari Allah SWT terhadap Rasulnya karena sikap Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut, tidak lekas marah kepada umatnya yang tengah dituntun dan dididik agar iman mereka lebih sempurna. Sekalipun sudah sedemikian nyata kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugasnya karena terpesona akan harta itu, namun Rasulullah SAW tidaklah terus marah-marah. Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan pujiannya kepada Rasulullah bahwasanya sikap yang lemah lembut itu terwujud karena pada Allah SWT telah memasukkan rahmatnya, rahmat belas kasihan, cinta kasih itu telah ditanamkan Allah SWT ke dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga rahmat itu pula lah yang mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin. Meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud yang menyebabkan kaum muslimin menderita, Rasulullah SAW tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap pelanggar itu. Bahkan beliau memaafkan dan memohon ampunan dari Allah untuk mereka. Seandainya Nabi Muhammad SAW bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan dari beliau SAW. Secara singkat, Quran surat Ali Imran ini ayat 159 menyebutkan secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah. Yang pertama, bersikap lemah lembut, ya. Kemudian yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Yang ketiga, memohon ampunan kepada Allah SWT. Yang keempat, dalam menghadapi semua masalah, orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut, ya. Kemudian yang kelima, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Dan yang keenam, apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal, menyerahkan diri dan segala urusan kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang kekal. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya antara demokrasi dan musyawarah, ya. Di sini demokrasi, ya, harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman, ya. Di sini konsep demokrasi pada hakikatnya hampir sama, ya. Kalau di Islam itu musyawarah, ya.
Namun terdapat beberapa perbedaan ya, tetapi berbeda demokrasi dengan musyawarah itu ya, yang menyebabkan sebagian masyarakat masih belum dapat menerima konsep demokrasi. Ada dua hal yang mendasari perbedaan tersebut, diantaranya demokrasi berasal dari negara barat, sedangkan musyawarah dalam Islam berasal dari negara timur. Pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi lebih menekankan pada suara terbanyak, sedangkan keputusan musyawarah diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama walaupun pendapat berasal dari sekelompok tokoh masyarakat. Namun terlepas dari dua pemahaman tersebut, demokrasi dan musyawarah memiliki tujuan yang sama, menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh setiap kalangan mayoritas dan kalangan minoritas. Musyawarah dan demokrasi merupakan dua metode penyelesaian masalah dalam kehidupan dunia yang mengalami perbedaan bahkan sangat berlawanan. Jadi yang perlu kita ketahui, tekankan, kita itu harus mengikuti musyawarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau demokrasinya jauh dari nilai Islam, kita tinggalkan ya. Justru yang ada dalam Islam itu hanya musyawarah ya, seperti itu. Nah, anakku yang dirahmati Allah SWT, musyawarah menghasilkan suatu keputusan yang disebut mufti. Nah, demikian anak-anakku yang dirahmati Allah SWT. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaiannya. Yang benar milik Allah Subhanahu wa taala dan yang salah hanya milik saya pribadi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.